Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Para ikhwan dan juga para akhwat jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla wa Ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, dan juga kepada anak keturunan beliau, dan juga kepada seluruh sahabat yang senantiasa menolong dan menjadi sahabat beliau. Dan juga semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir termasuk di antara umat Nabi Muhammad. Allahumma amin. Para ikhwat sekalian dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni bertempatan pada Ahad malam tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 17 Oktober 2021, kita duduk sejenak untuk mengingat negeri akhirat. Kita duduk sejenak untuk mempelajari bagian daripada agama kita. Kita duduk sejenak sambil niat menunggu solat azan isya, yang mana kajian ini akan kita akhiri sampai datangnya azan isya biiznillah. Kemudian yang kedua jamaah, insyaallah kajian ini akan kita laksanakan rutin, yakni 2 pekan sekali atau sebulan sekali nantinya, yakni tidak berbenturan dengan kajian di Masjid At-Tauhid, yakni di Masjid At-Tauhid setiap Ahad malam 2 pekan sekali. Nah, nanti kalau di sana tidak ada kajian, maka kita akan melanjutkan kajian kita daripada kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sejatinya kitab ini sudah kami kaji di awal pada tahun 2021 kemarin, ya, ketika kami masih tinggal atau berdomisili di Kabupaten Kuburaya, dan memang rencana mau kita kajian rutin, ya, dan alhamdulillah di tempat kita ya banyaknya majelis-majelis ilmu, dan agar kajian-kajian yang ada tidak bentrok, maka ya kita fokuskan kepada program ilmu syar'i al-berkah yang dilaksanakan setiap Senin sampai hari Kamis untuk kelas ikhwan, yakni malam daripada maghrib sampai jam 8. Adapun akhwat yakni pagi dari jam 10:30 atau jam 10 sampai dengan adzan zuhur. Nah, maka tujuan adanya kajian ini adalah terbuka untuk umum, ya, dan siapapun boleh untuk hadir. Maka kita langsung saja kita mengkaji daripada kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustaduna Al-Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat jamaah
dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini. Mengkaji atau membahas tentang seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena banyak di antara mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pengakuan saja tidaklah cukup. Maka ada sebuah syair mengatakan ada orang yang mengaku cinta kepada Laila, ada orang yang mengaku ada hubungannya dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakui hubungan cinta mereka. Sebagaimana sebuah syair mengatakan, kullu yad'i wasalan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Yani apa? Semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila tidak mengaku hubungan cinta kepada mereka. Maksudnya apa? Pengakuan saja tidaklah cukup. Maka harus dibuktikan dengan apa? Pembuktian. Nah, ketika kita mengaku berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita mengaku berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka layak bagi kita, bahkan wajib bagi kita untuk apa? Mempelajari bagaimana akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Dan para ulama kita banyak sekali di antara mereka menulis tentang pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di antaranya kita ambil daripada buku Al-Ustaduna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah. Di dalam buku ini, ya di dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu membahas beberapa bab. Ya, penulis membuat 5 bab ya ikhwan, 5 bab. Bab yang pertama berkaitan dengan definisi, dan ini telah selesai kita bahas apa itu Ahlussunnah, apa itu al-Jamaah, terus kalau digabung Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, kemudian apa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, terus apa rujukan mereka dalam ilmu akidah. Maka lawan daripada Ahlussunnah wal Jamaah maka ada apa? Ada Ahlul Hawa wal Bid'ah. Naam. Itu lawan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang mana telah kita bahas pada bab yang pertama. Nah, kemudian pada bab yang kedua adalah kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini yang nanti akan kita bahas jemaah. Bagaimana kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil? Kenapa? Karena kita harus tahu. Biar apa? Biar kita mengenal siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya dan siapa yang palsu. Ya enggak? Naam. Kemudian pada bab yang ketiga, dijelaskan oleh muallif, yakni berkaitan dengan penjelasan sebagian kaidah. Maka bab yang kedua adalah apa? Kaidah. Ya, dan prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Nah, bab yang ketiga adalah syarahnya, penjelasannya. Bab yang keempat adalah menjelaskan tentang apa? Karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana karakter Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Dan yang kelima adalah pembahasan tentang seputar kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menerapkan manhaj mereka. Nah, bab yang keenam ya, ada 6 bab. Yakni bab yang terakhir adalah syarah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana syarah ini sebanyak 86. Bayangkan jamaah. Nah, bagi kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, apakah kita sudah hafal 60 pokok daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut? Atau minimal pernah kita pelajari? Naam. Baik, kita langsung saja bab yang kedua. Bismillah. Bab yang kedua adalah jamaah. Yang harus kita fahami adalah yakni apa? Kaidah
dan prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mengambil dalil. Ini penting ya ikhwan. Kenapa? Karena mereka selain daripada ahli sunnah wal jamaah, ya mereka berdalil. Ya, saya kasih contoh, misalkan Khawarij yang mereka mengkafirkan pemerintah. Mana dalilnya? Wa may yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu dalil mereka. Dalil yang mereka sampaikan adalah benar, akan tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan ulama salaf. Kemudian sebagaimana saudara-saudara kita Islam Jamaah, yakni mereka mengatakan wajibnya mengambil ilmu kepada mereka dengan dalil, yakni mangkul tadi dengan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, belajarlah atau mangkullah kata mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, para ulama mereka menjelaskan kepada kita apa sumber akidah, apa sumber akidah ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menetapkan tentang sebuah hukum tentang seputar masalah akidah. Maka yang pertama sumber akidah mereka yang pertama adalah kitabullah, ini Al-Quran. Ya, maka akidah yang mereka ambil berdasarkan dari apa? Dari kitabullah, dari Al-Quran. Dan yang kedua adalah dari sunnah Rasulullah yang sahih. Apa maksudnya? Hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka mengambil akidah dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dan ijma', kesepakatan salafus saleh. Ya, kesepakatan apa? Salafus saleh. Dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, taraktu fikum amrain, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Lan tadillu, yakni kalian tidak akan tersesat, ma tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut. Apa dua hal tersebut ya ikhwan? Maka kata Nabi menyebutkan kitaballahi wa sunnata rasulih. Dua hal tersebut atau dua perkara tersebut atau dua pusaka tersebut yang apabila kita berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, maka kita tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah. Ini adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka dua hal itu adalah apa? Adalah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat. Ya, apa dua hal tersebut? Yakni kitab Allah wa sunnah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah, yakni hadis Nabi ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahiman rahimakumullah, ya, yang kedua adalah yakni ahli sunnah wal jamaah mengambil akidah setiap hadis yang sahih. Setiap hadis yang sahih
yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang berasal dari Rasulullah wajib untuk diterima, walaupun sifatnya adalah ahad. Hadis ahad. Apa hadis ahad itu, Ikhwan? Tahu enggak? Hadis ahad adalah hadis yang derajat hadisnya tidak sampai mutawatir. Ya. Yakni apa? Yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Akan tetapi hadis ahad ini, ya, dia adalah hadis yang sahih. Nah, dalam masalah akidah banyak terdapat daripada apa? Hadis ahad. Nah, sebagian kelompok, ya, mereka tidak mau mengambil hadis ahad sebagai menjadi akidah. Padahal akidah, ya, banyak diambil dari apa? Hadis ahad tersebut. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka senantiasa mengambil hadis yang sahih yang berasal datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun sifat hadis tersebut adalah ahad. Mana dalil yang harus kita ambil yang Rasulullah perintahkan kepada kita? Ini adalah dalil dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 7. Al-Ashr ayat 7. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yani kata Allah Jalla wa Ala, apa-apa wama dan apa-apa atakum rasul, apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian, fahuzuh, maka ambillah, wama nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang Rasul kepada kalian atau dari kalian, fantahu, maka apa? Maka tinggalkanlah. Maka para ikhwan sekalian dan juga para akhwat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, maka lihat bagaimana para ulama mereka begitu semangat mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Hadis itu sampai kepada kita. Tinggal kitanya saja apakah kita mau mempelajari ataukah kita mau menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, terdapat keutamaan bagi orang yang menghafal hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berusaha memahaminya, lalu dia sampaikan kepada orang yang banyak. Apa kata Nabi? Nabi apa? Mendoakan bagi siapa saja di antara umatnya yang menghafal hadis, maka Nabi mendoakan dengan apa? Mengelokkan rupanya atau memberikan cahaya kepada wajahnya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nadarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, sami'a minna hadisan fahafidhahu, yang mana dia mendengar hadis dari kami, fahafidhahu, lalu maka dia pun menghafalnya. Wa fi lafzin, pada riwayat yang lain menyebutkan fawa'aha wa hafidhaha, dia berusaha untuk memahaminya dan dia hafalkan, hatta yuballighahu, sampai dia sampaikan kepada manusia. Ya, ini adalah keutamaan bagi siapa? Bagi orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha memahaminya, kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, maka apa yang kita yakini daripada bab tentang masalah akidah,
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan buah daripada perjuangan ulama salaf, perjuangan ulama ahlul hadis yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada di antara kaum muslimin yang mereka tidak mau menerima hadis ahad. Alasannya apa? Bahwasanya tidak ada mayoritas sahabat yang meriwayatkannya. Padahal bab tentang masalah akidah itu banyak daripada hadis ahad. Salah satunya apa? Hadis yang berkaitan tentang apa? Azab dan nikmat kubur. Kemudian ada apa lagi? Hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan dinul Islam, dinul iman, apa tentang arkanul Islam, arkanul iman. Kemudian tentang apa lagi? Tentang al-ihsan. Tentang apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Maka ya ikhwan, rahiman rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk apa? Mempelajari hadis. Ya, penting terutama kita adalah talabul ilm, para penuntut ilmu. Minimal ya di samping kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita membaca hadis. Maka kaum muslimin dan muslimah rahiman rahimakumullah, usahakan di dalam rumah kita itu ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, kalau Anda ada uang, belilah hadis yang disarah oleh Imam Fathul Bari. Ya kan? Ya, ini syarah daripada Sahih Bukhari. Ini itu oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ya. Atau minimal apa? Kita memiliki apa? Hadis Riyadhus Shalihin atau misalkan Bulughul Maram, yakni buah karya daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Naam. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ya, kita masih kepada pembahasan tentang kaidah dan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kaidah dan prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Yang menjadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, insyaallah minum kopi dulu nih. Insyaallah ya, bismillah. Wah, kayaknya ada Isa lanjut lah nih. Ada kopi nih. Nah. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah yang pertama. Nah, ini ikhwan, ini kaidah ya dan prinsip ahli sunnah dalam mengambil dalil dan menggunakan dalil. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan sunnah yang pertama, yakni apa? Al-Quran ditafsirkan kepada Al-Quran. Paham tak ini maksudnya nih? Maka terkadang sebuah ayat itu tafsirnya ada pada ayat yang lain. Naam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ada yang Nabi jelaskan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Mengambil pemahaman para sahabat. Ya, mengambil pemahaman para sahabat dalam memahami dalil tersebut. Mengambil pemahaman sahabat dalam memahami dalil tersebut. Kemudian yang keempat, yakni diambil dari
arti yang benar dari bahasa Arab. Ya. Itu yang ketiga, itu poin yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah prinsip utama dalam agama. Ya, prinsip utama dalam agama. Yakni apa? Usuluddin. Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Agama telah sempurna. Sehingga siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Maka siapapun Anda, siapapun kita tidak berhak mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Faham ini, Ikhwan? Faham maksudnya ini? Nah, poin yang keempat ini adalah apa? Kita meyakini bahwasanya syariat Islam telah sempurna. Syariat Islam telah sempurna. Kita meyakini syariat Islam telah sempurna. Maka siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya daripada Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini adalah ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia ketika haji wada, haji perpisahan dengan sahabat di padang Arafah, disaksikan dengan ribuan sahabat ketika itu. Maka Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, yakni pada hari haji wada di padang Arafah, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji dalam seumur hidupnya, yakni pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Kemudian yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka ya ikhwan rahimakumullah, ada sebuah kaidah yang sangat bagus. Ini perlu antum catat ini. Nah, minum loh. Bismillah. Ya jamaah ya. Ada sebuah kaidah yang sangat bagus. Ini adalah kaidah yang pernah dilakukan oleh salah seorang ulama. Ini terdapat dalam kitab Lum'atul I'tiqad, kalau tidak salah ingat saya. Yakni apa? Seorang ulama yang berdebat. Kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Berdebat dengan siapa? Dengan pada zamannya yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, laisa kalam Allah. Maka dia, kalau tidak salah saya ya. Nah, maka ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kepada siapa? Kepada mereka yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara contohnya amal yang tidak ada tuntunan daripada Nabi? Apa misalkan? Merayakan apa? Kelahiran Nabi. Ya nak? Contohnya. Ya misalkan. Maka yang pertama kita tanyakan kepada mereka.
Apakah amalan memperingati Maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi itu adalah suatu ketaatan ataukah kemaksiatan? Paham tak di pertanyaannya? Paham tak? Nah, ini kita tiga pertanyaan ini contoh nih. Setiap siapa? Setiap mereka yang beramal yang tidak ada tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan tiga hal ini. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad ketika terjadi apa? Fitnah Al-Quran makhluk laisa kalam Allah. Maka kita tanyakan contohnya apa? Mereka yang memperingati apa? Hari kelahiran Nabi. Kita tanyakan, apakah yang kalian lakukan itu ketaatan ataukah kemaksiatan? Apa dijawabnya itu? Nah jamaah, kalau mereka mengatakan kemaksiatan yang kami lakukan, selesai, khalas. Kalau kemaksiatan, kenapa Anda lakukan? Paham tak maksudnya nih? Paham tak nih? Paham ya? Naam. Kalau kemaksiatan, selesai. Kenapa Anda lakukan? Nah, maka mereka akan menjawab yang kedua ini. Kemaksiatan tidak mungkin, tidak mungkin. Apa mereka mengatakan? Kalau gitu, apa yang kami lakukan? Kalau gitu, apa yang kami lakukan ini adalah ketaatan, kata mereka. Ketaatan, ya, ketaatan. Baik. Kalau begitu ketaatan. Jawab pertanyaan yang kedua. Paham tak nih? Pertanyaan apa pertama tadi, ikhwan? Amalan yang kalian lakukan ini kemaksiatan ataukah ketaatan? Kalau mereka menjawab kemaksiatan apa? Apa akhwat? Selesai masalah, betul enggak? Betul enggak nih? Selesai masalah. Kenapa perkara maksiat kalian lakukan? Nah, kalau seandainya mereka menjawab ketaatan, baik, tidak apa-apa. Kalau itu Anda katakan ketaatan. Ada dua lagi pertanyaan kami. Soal yang kedua. Yang kedua, apakah amalan ini, yakni memperingati kelahiran Nabi, apakah syariat ini diketahui oleh Nabi ataukah tidak? Faham tak nih? Apakah kalian memperingati hari kelahiran Rasul? Apakah syariat perayaan ini diketahui oleh Nabi ataukah tidak? Diketahui oleh Nabi ataukah tidak diketahui oleh Nabi? Paham tak maksudnya nih? Paham tak nih? Nah, maka mereka akan jawab apa? Hah? Kalau mereka mengatakan, oh, Nabi tidak mengetahuinya, oh, Nabi tidak mengetahuinya, maka kita katakan sungguh Anda adalah sindik. Apa? Zindik. Apa zindik? Munafik. Mustahil Rasulullah dia mengetahui lantas Nabi tidak menyampaikan. Mustahil. Faham tak maksudnya nih? Faham ya? Nah, kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak mengetahuinya, lantas kalau Nabi tidak mengetahuinya, ini adalah suatu kemustahilan. Kenapa? Karena syariat telah sempurna. Dan Rasulullah secara tidak langsung telah Anda mengatakan apa? Berkhianat tentang masalah risalah. Faham tak nih? Nah, mereka akan menjawab, kalau gitu Rasulullah mengetahuinya. Nah, paham tak nih maksudnya? Paham tak nih? Paham tak? Paham ya? Nah, kan tadi kalau mereka mengatakan Rasul tidak mengetahuinya, enggak? Maka kita katakan apa? Kalian zindik. Kenapa? Mustahil Rasul tidak mengetahui tentang sebuah syariat, ya enggak? Padahal agama kita telah sempurna. Oh, Rasulullah mengetahui. Baik, oke. Kalau kalian mengatakan Rasulullah mengetahui, pertanyaan kami yang ketiga, ya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang amalan ini? Apa pertanyaannya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan kepada kita tentang amalan ini? Maka kalau seandainya mereka mengatakan Rasulullah tidak menyampaikannya, wal iyadzubillah, maka mereka betullah menuduh Rasulullah berkhianat tentang risalah, wal iyadzubillah. Tapi kalau mereka mengatakan yakni apa? Rasulullah telah menyampaikan. Ya, Rasulullah telah menyampaikan. Ya, maka kalau mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan risalah tersebut, maka kita balik bertanya. Kita nukilkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, tunjukkanlah bukti kalian kalau seandainya kalian berada di atas kebenaran, kalau seandainya kalian orang yang benar. Maksudnya apa? Sebutkan dalil, datangkan dalilnya. Kalau amalan yang kalian lakukan itu adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Azan ya, ikhwan? Azan ya? Naam. Baik, karena sudah azan, ya. Azan lalu, abis azan sedikit lagi ya. Azan lalu. Nanggung nih. Naam, azan lalu. Setelah azan kita lanjut sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah.
هيا على